Wassalatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah bangunkan kita dengan begitu banyak nikmat. Allah cucurkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menghirup suasana Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan beserta amal-amal solehnya, sehingga predikat muttaqin la'allakum tattaqun sebagaimana dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 bisa kita peroleh. Salam dan selawat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, materi yang biasanya saya sampaikan biasanya berurutan. Terakhir kalau tidak salah mengenai My Daddy, My Hero. Hari ini harusnya The Supermom. Tapi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Zulfikar, ada beberapa asupan dari beliau mengenai untuk Ramadan. Kemudian ya tadinya sih ada beberapa materi yang ingin saya combine, tapi saya ingin mendapatkan yang pertama pertimbangannya saya ingin mendapatkan satu kedalaman dari materi, sehingga kalau di combine itu rasanya nanti hanya dapat sedikit-sedikit. Ingin adalah suasana tadi sebagaimana sudah disampaikan, suasana keluarga. Judulnya suasana Ramadan bersama keluarga. The Supermom ada satu pertimbangan lain, tidak saya ini kan pada hari ini, karena ini kita dalam kondisi berpuasa. Saya khawatir biasanya Supermom ini lebih touchy, lebih menyentuh daripada My Daddy, My Hero. Khawatir nanti ada tangis Bombay. Saya kadang-kadang suka diklaim, Ustaz batal nggak nih katanya puasa-puasa kita nangis. Karena itu mungkin lain kali saja mengenai Supermom, tapi ini tidak kalah menariknya karena ini juga ada kaitan dengan bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kaitan dengan kinerja. Insya Allah tidak mengecewakan materi walaupun bukan Supermom. Saya lihat sudah tisu sudah disiapkan. Semua tisu sudah disiapkan. Nanti saya diklaim biasanya lemas, biasanya jujur saya kadang-kadang kalau sudah pelatihan kemudian banyak menguras tangis Bombay, biasanya saya sendiri capek gitu, lemas, apalagi ini dalam suasana Ramadan. Jadi mohon maaf, mungkin di Supermom kita cancel saja sampai kondisi kita kuat untuk betul-betul tangis Bombay. Ayo kita sama-sama tangis Bombay deh. Jadi saatnya memang barangkali lebih enjoy, lebih ringan, insya Allah. Jadi saya mohon maaf. Biasanya juga saya dalam menyampaikan materi tergantung apa yang ilham di dalam ini. Kadang-kadang last minute saya bagus ini, melihat situasi, melihat kondisi, melihat audiens. Insya Allah kali ini akan saya sampaikan apa, kita lihat nanti. Namun sebagaimana biasa, Allah mengajarkan kepada kita kalau kita mau baca, menafsirkan, memahami Al-Quran, kita baca kamus. Berapa kali kita baca, masih ingat? 6 kali. Kita baca 6 kali, namun sebelumnya kita istighfar 3 kali ya. Mari kita lakukan dengan khusyuk dan tawajuh. Kita istighfar 3 kali dan kemudian kita baca kamus 6 kali. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Human hearts, the vital pump that sustains our lives and inspires our songs and poetry. It beats at an average rate of 72 times per minute, every 3 billion times during the life of an average person. But all too many people never realize the full potential of this amazing organ. Kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang apakah ada kewajiban ya sebenarnya? Kalau bicara mengenai masalah kewajiban Asmaul Husna, kalau tadi kita sepakat bahwasanya Asma Allah itu merupakan gelar dari zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kewajiban ini lebih mengarah dulu kepada zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itu wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjabaran Sebagaimana biasa, bagi yang sudah mengikuti kajian saya beberapa kali, kajian saya sebut sebagai kajian cerdas kolbu.
tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi yang jelas untuk singkatnya saja, qalbu adalah bahasa visual, bahasa gambar, bahasa contoh, bahasa tauladan. Ini dianggap penting karena selama ini terapi-terapi lebih ditujukan sebetulnya kepada otak. Padahal sebetulnya sakit di tengah masyarakat bukanlah sakit otak, tapi lebih kepada sakit qalbu. Terapi ditujukan kepada qalbu. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi kalau sakit qalbunya yang diobati akal nggak mempan. Seperti kita diagnosa, misalnya dokter mendiagnosa orang itu sakitnya sakit perut, tapi dikasih obat sakit kepala nggak akan mempan. Sakit di tengah masyarakat adalah sakit qalbu, bukan sakit akal. Contoh misalnya orang-orang yang korup, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, apa saja tanya Samarian dan lain sebagainya. Sebagaimana pernah kita bahas di dalam waktu membahas tangan dan kaki bicara. Mereka paham bahwasanya yang mereka lakukan itu dosa. Koruptor tahu bahwasanya yang mereka lakukan dosa, merugikan rakyat, merugikan negara, merusak orang lain. Tapi mengapa tetap dilakukan? Karena yang sakit bukan akalnya. Mereka pandai. Mereka S1, S2, S3, ada yang lulusan luar negeri, bahkan ada yang profesor. Tapi mengapa tetap dilakukan? Karena yang sakit qalbunya. Kalau sakit qalbunya kita tanya pada Allah. Karena itu nanti kita lihat dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini apa? Langsung saja ke ayat kauniyahnya. Mas kangen. Jangan gitu deh mas, gak usah serah-serah. Mas itu bukan baru pulang dari haji, apa tugas luar negeri, tapi baru pulang dari penjara. Sini. Kok sikap kamu begitu sama Mas? Terus saya mesti gimana? Senyum, tiram, lompat-lompat gitu. Tati, apa-apaan sih? Apa kamu gak punya perasaan prihatin sedikit pun dengan penderitaan Mas di penjara? Saya lebih menderita mas. Saya malu. Tiap hari saya diomongin semua orang, cuma karena mas korupsi. Bahkan di tempat pengajian, semua orang mencibir sama saya. Tahu nggak? Tati, makan Mas ya. Mas gak bermaksud membuat keluarga kita menderita. Bukan cuma keluarga mas, tapi usaha warung saya juga jadi korban. Saya bangkrut. Bukannya warung kamu paling laku di sini? Itu dulu mas. Coba mas pikir, siapa yang beli makanan di warung seorang istri napi? Siapa? Mereka selalu bilang kalau saya itu masak dari uang panas. Uang haram pak, uang gak haram pak. Mas kan mikir sampai situ kan? Ya, ini kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya akan datang suatu masa di mana orang tidak lagi peduli apakah uang atau harta yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, yang mereka makan halal ataukah haram. Rasulullah mengatakan suatu masa. Apakah masa itu sekarang? Rasanya iya. Karena kalau kita lihat, ini saya ambil dari buku KPK mengenali dan memberantas korupsi. KPK, kesimpulan dari KPK ini di dalam bukunya, Indonesia merupakan surga dan negara teraman bagi para koruptor. Kemudian di dalam buku KPK juga, saya kalau tidak salah pernah saya sampaikan waktu membahas materi mengenai tangan dan kaki bicara, ada 9 penyebab korupsi marak di Indonesia di dalam buku mengenali dan memberantas korupsi. Yang ke-9 adalah gagalnya pendidikan, etika, dan agama. Agama dianggap gagal, mencegah niat seseorang untuk melakukan perbuatan korup, nilai uang perusahaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat, ini laporan dari Datuk Param Kumaraswamy, pelapor khusus PBB. Apa kata beliau? Beliau mengatakan korupsi peradilan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, yang mungkin hanya bisa disaingi oleh Meksiko. Alhamdulillah masih ada Meksiko. Kalau tidak kita yang terburuk. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ini rapor merah skor korupsi di Indonesia 8.03 dari skala 1 sampai dengan 10.
1 yang terbaik, 10 yang terburuk. Ini juga alhamdulillah kita masih punya Filipina. Filipina skornya 9,4. Jadi masih lebih parah Filipina ketimbang kita. Yang terbaik di sini kalau tidak salah ini Finlandia. Finlandia sekitar 2. Jadi nyaris baik sekali. Tapi laporan terakhir ini data tahun 2008, tapi data tahun 2009 yang dibuat oleh Transparency yang berkedudukan di Hong Kong, nilai rapor merah skor korupsi di Indonesia nyaris sempurna katanya 9,7. 9,7. Kita harus hati-hati. Tadinya agak sedikit berhasil mungkin karena KPK tadinya masih punya tarik. Sekarang kita lihat KPK sedang diobok-obok, akhirnya angkanya sekarang jadi 9,7. Nah ini saya katakan bahwasanya penyakit di tengah masyarakat sekarang bukanlah sakit akal. Mereka sehat kok, para koruptor itu sehat. Rian itu sehat otaknya, mereka mampu berpikir. Tapi yang sakit adalah kolbunya. Apa terapinya kalau sakit kolbu? Kita tanya Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, wa amalajina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang kalau sakit kolbunya dikasih surat peringatan, dikasih kata-kata, dikasih tulisan, tidak akan mempan. Ayat Allah itu tulisan, kata-kata, tidak akan mempan. Wa matu wa hum kafirun. Mereka makin sesat dan bahkan akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi selama ini terapi lebih ditujukan kepada akal. Saya katakan akal karena dipahami karena berupa kata-kata maupun tulisan. Contoh misalnya, stop korupsi. Nah, kalau kata-kata stop saya katakan itu amat sangat anti. Ini kita. Jangan juga anti. Saya pernah kasih contoh ya. Saya bilang jangan bayangan orang begitu. Belum. Nah, contoh ini. Tolong semua yang ada di ruangan, tolong please ya. Tolong jangan bayangkan kambing pakai helm, please jangan bayangkan kambing pakai helm, please. Wah, udah ketawa, udah bayangin. Makin saya sebut, makin kita bayangkan. Ketika kata-kata jangan, justru kita tertarik, kita tertantang untuk membayangkan. Di Al-Quran seperti itu. Di Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqrabu hadhihi syajara, kata Allah. Jangan kamu dekati pohon itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Beliau bukan cuma mendekati pohon, malah dia makan buahnya sekalian. Jadi stop korupsi, justru korupsi makin banyak, makin sedikit. Oh makin banyak. Stop narkoba makin banyak, makin sedikit, makin banyak. Orang tidak mengenal kata-kata stop atau jangan. Jangan ngintip, malah ngintip. Jangan kawin lagi, malah kawin lagi. Nah, jadi ibu kalau mau ini, Pak silakan kawin. Oh, aduh. Kalau ibu bilang, Pak jangan kawin lagi, justru dia kawin lagi, Bu. Jadi kalau mau itu supaya suami nggak nikah lagi, Pak silakan kawin. Cuma, itu dia. Silakan pakai jangan. Kalau jangan justru dia larang. Justru dia lakukan gitu. Jadi apa terapi untuk kolbu? Terapi untuk kolbu sekali lagi bahasa visual, bahasa gambar, bahasa contoh, bahasa teladan. Di Cina sudah dilakukan terapi terhadap kolbu. Apa? Orang dihukum mati, digantung, para koruptor, dan itu ditunjukkan. Itu mereka akan kapok. Kalau di kita kan tidak. Malah penjara sekarang bisa pesen kan? Bisa namanya mau fasilitas hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ataupun kalau dilakukan misalnya sudah dihukum mati, itu biasanya cuma berita saja. Sudah dieksekusi pada pukul 00 di mana. Tapi kita tidak pernah lihat fisiknya mereka digantung. Berbeda dengan Cina, dikasih lihat. Dan itu masuk ke dalam kolbu. Begitu juga hukum di dalam Islam sebetulnya terapi untuk kolbu. Hukum di dalam Islam justru harus disaksikan. Contoh misalnya hukum penggal. Itu diumumkan. Setiap hari Jumat saya pernah lihat waktu di Masjid Nabawi. Nanti setelah sholat Jumat ada hukuman penggal. Kita disuruh nonton. Ada lagi bukan hanya kita menonton, tapi kita juga jadi pelakunya. Melakukan hukuman itu sendiri. Hukum apa? Hukum rajam. Itu sebetulnya mau belajar untuk kolbu. Tapi kalau cuma sekedar kata-kata, itu tidak akan tepat. Hari ini kita akan mulai sebagaimana biasa kita pakai gambar, pakai visual. Karena itu materi yang akan kita bahas adalah Islamic Job. Ini penting sekali berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar. Bahwasanya bagaimana kita menyongsong Ramadan pada tahun ini bersama keluarga dalam suasana bagaimana kita sebagaimana perintah Allah. Salah satu fadilah Ramadan ini adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Selama 11 bulan ke belakang kemarin, barangkali yang menjadi panglima adalah nafsu. Kita seringkali makan bukan karena kita lapar.
Seringkali orang makan karena makanannya enak. Perut tidak lapar, tapi makanannya enak makan padahal masih punya kok. Kita mengetengahkan nafsu. Seringkali orang memakai pakaian bukan karena untuk menutupi aurat sebagaimana sebatas kebutuhan saja, tapi lebih karena seringkali karena ujub, riya, takabur. Hari ini kita akan coba memahami bagaimana Ramadan bersama keluarga kita jaga. Jangan sampai hanya menjaganya selama di bulan Ramadan saja. Setelah lepas Ramadan, merdeka. Banyak orang yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kotor hanya selama bulan Ramadan. Mereka jaga sikap mereka. Tapi begitu bulan Ramadan selesai, merdeka. Mulai lagi perbuatan-perbuatan maksiat dilakukan. Mari kita langsung ke materi hari ini. The human tongue has a number of uses. At its basic function to tell us what good words and what harms. 5,000 taste buds let us know what to swallow and what to spit out. And to stay in perfect working order, taste buds only last 10 days before new ones develop. Our tongues are the gatekeepers to our stomachs. The way we interpret taste is a vital life-saving instinct, and it's one that emerges at a remarkably young age. Foods that have lots of useful energy often taste sweet and sugary. That's why babies instinctively like sweet foods, and this banana could. It's just what their instincts call it. Whereas the non-toxic foods taste bitter. Even though this puree is perfectly safe, its bitter taste is enough to activate the lollipop survival instinct. Ya, luar biasa. Allah memberikan kita organ-organ tubuh kita sebagaimana pernah kita bahas, tangan, kaki, dan juga ternyata lidah merupakan self body defense mechanism, alat pencegah dari bahaya-bahaya. Sampai ke dalam tubuh banyak alat-alat pencegah bahaya. Mekanisme pertahanan terakhir adalah sel darah putih. Kalau masih masuk juga bakteri, kuman, biasanya dibunuh atau berperang dengan sel darah putih. Begitu banyak alat-alat pencegah. Salah satu ini adalah lidah. Lidah ini luar biasa di dalam menafsirkan adanya bahaya-bahaya. Saya pernah makan cemilan. Cemilan bahasa Indonesia apa ya? Kudapan. Yes, kudapan. Karena pernah saya tanya waktu di Bandung, cemilan bahasa Indonesia apa? Snack katanya. Bahasa Indonesia snack. Kudapan. Pada waktu saya sedang makan kudapan, tiba-tiba ada satu yang aneh di mulut saya. Otak memerintahkan stop. Saya stop, saya periksa, ternyata memang ada staples. Yang kalau termakan itu akan bisa menyebabkan suatu bahaya bagi lambung saya. Luar biasa. Tapi sekali lagi, lidah atau organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai self body defense mechanism, mekanisme pertahanan tubuh, itu hanya untuk bahaya di dunia saja. Tadi makanan-makanan itu urusan dunia. Hanya untuk bahaya di dunia saja. Tetapi untuk bahaya di akhirat nanti itu bukan jaminan Allah. Allah tidak pernah memberikan alat mekanisme ini untuk mencegah bahaya-bahaya di akhirat nanti. Allah hanya berikan caranya agar kita tidak terjebak kepada masuk ke jurang-jurang neraka jahanam. Karena itu ada makanan enak masuk ke mulut seseorang, makanan enak. Mungkin makannya berprotein tinggi, bergizi tinggi, makanan mahal, dimakan maknyos, enak, endang bambang gulindag, kata Bondan Winarno. Tapi begitu dimakan, lidah tidak menolak karena enak. Tapi begitu dimakan, kolbunya makin lama makin hitam, makin hitam, makin hitam, makin hitam. Dan ketika anak ini tumbuh dewasa, dia tidak pernah bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan haram. Tidak lagi pernah menaruh hormat kepada kedua orang tuanya. Karena makanan yang masuk adalah makanan-makanan yang haram, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kali ini topik yang saya pilih ya, dalam rangka bagaimana menjaga di dalam bulan Ramadan ini keluarga kita agar terbebas dari api neraka. Karena Allah tidak mengajarkan mekanisme tubuh ini tidak untuk menjaga bahaya di dunia, untuk bahaya di akhirat. Allah mengatakan kepada setiap orang, khususnya kepada kepala keluarga, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman,
wahai para kepala keluarga yang setiap hari memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Dan itu dimulai dengan cara bagaimana kita memberikan makan kepada mereka. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita menjaga makanan kita. Kita dilatih selama 1 bulan ini untuk hanya makan makanan yang baik dan halal. Dan ini harus tetap kita pertahankan. Jangan hanya 11 bulan ke depan, tetapi seumur hidup kita, termasuk apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu, ini salah satu di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan seperti ini, wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi engkau masih menuntut yang berlebihan. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tapi tidak juga merasa puas dengan yang banyak. Sebetulnya kata Allah, bila engkau bangun pagi hari dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram, serta punya persediaan makanan pada hari itu saja, maka tidak perlu lagi kau pusingkan urusan dunia. Jadi kalau kita bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak dikejar-kejar hutang, tidak dikejar-kejar debt collector, tidak dikejar-kejar tukang kredit, dan punya persediaan makan untuk hari itu saja, untuk hari itu saja. Allah mengatakan tidak perlu lagi kau pusingkan urusan dunia. Kadang-kadang kita masih pusing urusan dunia. Apa kata dunia? Kalau orang pajak. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita kadang-kadang risau kepada sesuatu yang sudah pasti. Apa yang sudah pasti? Rizki hukumnya pasti. Tapi jarang manusia risau kepada sesuatu yang belum pasti. Apa yang belum pasti? Kalau nanti kita mati, apa ada yang yakin kalau kita mati nanti pasti masuk dalam surga? Tanya pada kiai yang paling alim sekalipun. Pak Kiai, nanti kalau sampean meninggal, apa pasti masuk surga? Tidak berani dia jawab, ya saya pasti masuk surga. Tidak. Mengapa kita tidak risau pada sesuatu yang belum pasti? Kalau kita nanti mati masuk surga atau masuk neraka, mengapa kita lebih risau kepada sesuatu yang sudah pasti, yaitu urusan rizki? Ini sedikit saya ambil dari Simon Weil. Dia mengatakan, bukan urusanku untuk memikirkan diriku sendiri. Urusanku adalah memikirkan Tuhan, dan urusannya lah untuk memikirkanku. Urusan kita di dunia diserahkan pada Allah. Yang jelas lakukan apa yang menjadi hak Allah. Nanti Allah akan tunaikan hak kita. Yang terjadi kadang-kadang kita suka tidak tunaikan si hak Allah, sehingga Allah juga tidak mewajibkan untuk memberikan hak kepada hamba-hambanya. Karena itu hari ini kita akan mencoba memohon Allah dalam rangka menjaga agar keluarga kita selama bulan Ramadan dan seterusnya nanti terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Ini keywordnya Allah Maha memberi segala macam rezeki. Arti dari Ar-Razzaq, segala macam rezeki. Rezeki itu artinya segala macam, tidak hanya berbentuk materi tetapi juga non materi. Contoh misal Bapak itu dikasih kesehatan, itu rezeki. Atau datang ke majelis ilmu ini kemudian merasa mendapatkan manfaat, bisa diaplikasikan, itu rezeki. Tapi kali ini saya batasi rezeki yang sifatnya materi karena keterbatasan waktu. Nah di sini janji Allah. Ini statement dari Allah, ini satu garansi dari Allah di dalam surat Al-An'am ayat 151. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Akulah kata Allah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Statement dari Allah, satu garansi dari Allah, satu jaminan dari Allah. Rezeki ini hukumnya pasti Allah akan berikan kepadamu dan keluargamu. Itu jaminan Allah. Kita ini punya misi di kehidupan sebagai apa? Sebagai khalifatul fil ardh. Kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Binatang tidak punya misi di kehidupan ini. Binatang Allah ciptakan untuk ikram pada manusia, untuk jadi tunggangan manusia, untuk jadi hewan peliharaan manusia, untuk makanan manusia, untuk menjaga harta manusia. Itu saja rezekinya Allah jamin. Apalagi kita, makhluk yang dimuliakan. Hewan saja Allah katakan Allah jamin rezekinya. Kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Tolong lihat ikan yang hidup di air. Ternyata makanannya tidak selalu apa yang ada di dalam air. Makanan tidak selalu apa yang ada di alam air. Sama seperti fenomena cecak. Ada yang tahu cecak? Cecak adalah binatang yang hidup di dinding. Makanannya nyamuk, lalat, sesuatu yang terbang. Coba kita pikir pakai logika. Gimana sih Tuhan masih makan cecak kok nyamuk? Kasih dia nyamuk atau lalat yang terbang. Kasihan bener lalat. Cecak kalau mau makan mesti ngejar-ngejar dulu. Tapi pernah nggak ada satu berita
sekian puluh ribu cecak mati di suatu desa. Setelah diselidiki ternyata di desa tadi tidak ada seekor nyamuk dan lalat karena sudah habis dibasmi pakai obat semprot dan obat nyamuk bakar. Pernah nggak ada berita itu? Kalau kita jadi Tuhan nih yang pakai rasio dan logika, barangkali yang bisa terbang itu cecak. Nyamuk yang nemplok di dinding. Jadi cecak kalau mau makan tinggal ceplok. Itu kalau kita jadi Tuhan. Allah tidak bicara seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi Tuhan. Tidak ada satu binatang melata pun yang tidak Allah jamin rezekinya. Walaupun binatang tadi hidup di dalam bawah tanah yang gelap gulita yang tidak nampak, Allah tahu rezekinya. Allah kirim rezekinya. Allah berikan rezekinya. Allah berikan haknya. Karena itu mari kita lihat 4 pedoman agar kita bisa menjaga keluarga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita jalani adalah puasa yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita, baik istri, anak maupun suami kita atau orang tua kita atau siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita adalah makanan-makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kolbu kita menjadi kolbu yang bersih, tidak kolbu yang hitam. Yang pertama adalah satu hadis yang ada di dalam buku Tanbihul Ghafilin. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, sesungguhnya seseorang tidak akan dicabut nyawanya sehingga habis bagian rezekinya. Maka janganlah kamu menganggap rezeki itu amat lambat datangnya kepadamu. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan baik-baiklah dalam mencari rezeki. Yang pertama, tidak akan dicabut nyawa seseorang sehingga habis bagian rezekinya. Tahun 2008 ada seorang ustadz yang mengikuti pelatihan saya di Hotel Kartika Chandra. Dia cerita ibunya yang usia 70 tahun, stroke, koma, dibawa ke RSCM. Setelah dirawat selama 3 bulan, ibunya tidak juga siuman, masih koma. Padahal mereka tidak punya uang, masa minta terus-terusan kepada keluarga wahid. Walaupun koma, tapi kan biaya perawatan tetap harus dibayar. Dokter harus dibayar, oksigen harus dibayar, infus harus dibayar. Akhirnya mereka sepakat turunin ibunya dibawa pulang, karena udah gak punya uang. Tidak ada pasien kapan sembuhnya. Kalau dokter bilang, Pak, ibu bapak ini sembuh seminggu lagi, mungkin mereka akan usahakan jual apapun mereka mau. Gak ada pasien kapan sembuhnya, walaupun uang sudah dikeluarkan. Mereka sepakat ibunya dibawa pulang. Padahal waktu itu baru saja ada kasus Sukmayu. Masih ingat ya kasus Sukmayu? Sukmayu koma, oleh ibunya dibawa pulang. Rumahnya dijadikan ruang emergensi darurat. Dikasih peralatan yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Disiapkan bukan hanya tenaga paramedis, tapi juga tenaga medis. Tapi begitu dibawa pulang, Sukmayu cuma tahan 1 hari. Ini ibunya tidak punya peralatan mahal, cuma berbekal 1 infus yang belum habis, dibawa pulanglah ibunya. Begitu sampai di rumah ternyata ibunya masih hidup sampai 11 bulan kemudian, walaupun dalam keadaan koma. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore anak dan cucunya gantian ngasih makan, baik berupa jus, baik berupa bubur sari. Padahal kalau mereka tidur malam hari, begitu bangun muka ibunya sudah dirubung semut. Kasih makanan yang manis barangkali, udah seperti mati, koma. Waktu diceritakan ke dokternya bilang ini mujizat, Pak. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang dalam keadaan koma, seluruh organ tubuhnya tidak lagi berfungsi, termasuk alat pencernaan makanan. Ini kok masih bisa ngelon, makanya dokter bilang ini mujizat. Kemudian Ustadz tadi bilang saya karena ajalnya belum tiba. Saya katakan afwan Ustaz, bukan hanya karena ajalnya belum tiba, tapi karena ada bagian rizkinya yang belum habis, yang baru habis 11 bulan kemudian, baik berupa jus, baik berupa bubur saring yang diberikan melalui tangan anak dan cucunya. Barulah setelah rizkinya ini habis, Allah cabut nyawanya. Mengapa demikian? Karena ada hadis lain yang menceritakan seseorang sebelum datang malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat siapa? Yang mencabut nyawa? Israel. Sebelum datang malaikat Israel, biasa datanglah malaikat Mikail yang membagi-bagikan rezeki. Apa kata malaikat Mikail kepada orang yang akan dicabut nyawanya? Wahai Ali bin Fulan. Contoh banget. Wahai Ali bin Fulan, misalnya. Hari ini aku tidak melihat Allah mengutusku untuk memberikan sesuap makanan untuk engkau. Hari ini aku tidak melihat Allah mengutusku untuk memberikan seteguk minuman untuk engkau. Jadi nanti kalau ada malaikat ngomong gitu sama ente itu mau check out. Saya pernah buktikan waktu ada ipar saya dirawat di rumah sakit Pondok Haji Gatot Subroto, infusnya masih netes.
masih netes infusnya, tetes. Karena memang hukum gravitasi, netes ke bawah. Tapi kakinya bengkak, udin istilahnya. Satu tetes pun sudah tidak mau, tubuh sudah nolak. Jadi bengkak aja di kakinya. Infusnya sudah tidak mau masuk ke dalam tubuhnya. Nafas masih ada, masih jalan gitu. Maka saya bilang ke anak-anaknya jangan kemana-mana, insya Allah mungkin papa kalian sebentar lagi meninggal. Dan akhirnya meninggal. Satu tetes saja tubuh sudah nolak. Karena bagian rezeki sudah tidak ada. Artinya apa? Selama kita masih bernafas, jangan takut tidak kebagian rezeki. Meskipun nafas kita, tapi kalau masih ada rezekinya tidak akan dicabut itu. Saya pernah besuk orang yang udah nafas sudah. Begitu saya datang, aduh alhamdulillah Ustaz datang mungkin saya. Doain Ustaz, kalau nanti saya sembuh saya mau belajar ngaji. Saya mau belajar ngaji. Baru mau belajar ngaji. Doain saya nanti kalau saya sembuh saya mau belajar ngaji. Mau belajar ngaji. Artinya apa? Itu tadi. Jadi selama kita masih bernafas jangan takut. Rizki pasti Allah akan berikan. Yang kedua Rasulullah mengatakan jangan pernah menganggap rezeki itu lambat datangnya kepadamu. Tapi orang sekarang kan tidak. Orang sekarang bukan saja menganggap lambat, tapi takut tidak kebagian rezeki. Contoh di saat supir-supir angkot saling-saling karena merasa kalau nggak gini nggak kebagian rezeki, nanti rezeki diambil oleh bagian depan. Itu terjadi. Akhirnya moto kerja orang-orang sekarang H3, halal haram hantam. Udah nggak peduli. Ya. Karena itu menghalalkan segala cara. Ya. Rasanya kalau tidak begini, tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak bikin SPJ fiktif, tidak dimaaf, kita nggak kebagian rezeki. Padahal jangankan menganggap tidak kebagian rezeki, menganggap lambat saja tidak boleh. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jangan pernah takut. Silakan datang ke Tanah Abang. Itu yang dagang kain itu ratusan. Tapi apa menganggap bahwa sebelah ini saingan? Tidak. Justru mereka bikin paguyuban. Karena rezeki sudah ditetapkan, tidak akan keliru, tidak akan didahului, tidak akan lambat. Pada waktunya pasti akan Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua ini hadis qudsi. Apa kata Allah kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki? Kata Allah, bila kalian menemukan hamba-hambaku yang melampau batas dalam mencari rezekinya, biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Jadi ini artinya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah besar, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang, pas sesuai dengan kebutuhan kita sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Plafonnya sudah pas, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebahagiaan kita, sesuai dengan apa saja yang kita butuhkan selama hidup. Artinya apa? Hakikatnya, jangan pernah takut harta kita, atau jangan pernah mimpi kita bisa mengambil hak orang lain, harta orang lain, rezeki orang lain, bagian orang lain, jabatan orang lain tanpa izin Allah. Dan juga jangan pernah takut rezeki kita, bagian kita, harta kita, jabatan kita dirampok, diambil oleh orang lain tanpa izin Allah. Jangan pernah takut. Kalaupun secara zahir diambil, dirampok, dirampas, ditodong, itu cuma satu ujian dari Allah buat kita. Kalau memang itu rezeki kita, Allah akan ganti apa yang diambil, apa yang dirampok, apa yang ditodong, pasti Allah akan ganti. Allah bisa ganti kapan saja. Allah bisa ditodong pagi, dirampok pagi, Allah ganti sore, atau minggu depan, atau bulan depan, atau ketika kita membutuhkannya. Karena itu Rasulullah mengatakan, kalau kau kehilangan barang, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kematian loh. Jangan hanya mati terus kita ucapkan inna. Kita kehilangan barang, kehilangan HP, kehilangan uang, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di tempat saya seorang ibu yang waktu arisan dia buka tasnya, HP-nya hilang, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ngaji gitu. Tapi sebelahnya nggak ngaji, lantas nanya, sopo sing mati cek. Taunya kalau dia innalillahi sopo sing mati, sahan maut gitu. Siapa yang mati? Itu tadi. Ucapkan innalillahi, karena segala sesuatu milik Allah, termasuk apa yang kita miliki ini milik Allah. Kalau memang milik kita, rezeki kita masih ditetapkan oleh Allah, itu pasti Allah akan ganti, pasti Allah akan kembalikan. Jadi jangan pernah mimpi kita bisa mengambil hak orang lain, harta orang lain, jabatan orang lain tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi rezeki itu hukumnya sama seperti maut, sama seperti mati, pasti. Ada orang yang berusaha mencari kematian, tapi kematian itu tidak kunjung menemui dirinya. Contoh, kalau zaman dulu, zaman sahabat adalah Khalid bin Walid. Dia ikut perang kemana saja, tapi tidak mati di medan perang, malah matinya di tempat tidur. Sebaliknya, ada orang yang takut mati, justru maut menemuinya. Kita lihat dulu, urusan rezeki juga sama. Dikejar kemanapun juga, atau kita paksakan segala cara untuk mengambil hak orang lain, tapi kalau bukan bagian rezeki kita, pasti tidak akan dapat. Kita lihat dulu ayat kaumnya.
Satu ilustrasi saja, satu ilustrasi itu. Sekeras apapun kita berusaha untuk mengambil orang lain, udah di depan mata nih, tiba-tiba karena memang bukan bagian kita, hilang dengan sendirinya. Karena bukan rezeki tadi, macam kita puger tadi milik orang lain. Sebaliknya mungkin ketika kita sedang asik tidur, atau ada telepon bunyi, ternyata proyek kita masuk deh, kita lihat dulu ayat tauniyahnya. Rizki seperti itu, jangan takut. Kalau bagian kita lagi enak-enak tidur, atau bunyi teleponnya, ini contohnya seperti ini. Jangan pernah takut. Allah mengatakan wala taqtul auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang menjamin rizkimu dan keluargamu. Itu pasti hukumnya. Dan yang ketiga, itu yang ketiga, ini hadis qudsi. Allah mengatakan ya ibna adam kama la utalibuka bi amali ghadin la tutalibni bi rizqi ghadah. Sudah salat zuhur semua? Sudah? Allah tidak pernah memaksa kita untuk mulai memikirkan sholat asar. Allah tidak pernah memaksa kita untuk mulai memikirkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh nanti, tidak. Aduh, nanti sholat asar mau pakai baju apa, pakai mukena apa, gimana bacanya, apa tidak. Kerjakan saja yang sudah jatuh tempo. Soal nanti asar, soal maghrib, soal isya, nanti kalau memang Allah berikan kita umur, nanti kalau memang Allah berikan kita kesempatan dan kekuatan, kerjakan yang sudah jatuh tempo. Begitu juga urusan rizki, kata Allah. Urusan rizki, jangan paksa aku menyerahkan rizki besok. Rizki besok, urusan besok. Rizki sekarang, nikmati sekarang, syukuri sekarang. Itu yang jauh lebih penting. Mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Meskipun kita merasa sedikit, ya Allah sedikit sekali rizki yang Kau berikan pada hari ini, ya Allah. Tapi kita terima dengan sabar dan kita syukuri. Besok Allah akan tambah. Karena janji Allah, lain syakartum la'azidanakum. Kalau kau syukuri nikmat yang aku berikan pada hari ini, besok akan aku tambah. Walain kafartum azabil sadid. Tapi kalau rizki banyak tidak kau syukuri, kau kufuri nikmatku, azabku akan sangat pedih, kata Allah. Jadi rizki kita besok, Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita mensikapi rizki sekarang. Kalau rizki yang kita terima sekarang sedikit, tapi kita syukuri, besok Allah akan tambah, itu janji Allah. Tapi orang kadang-kadang bukan coba risau pada rizki besok. Ada orang yang sudah risau pada rizki minggu depan. Ada orang yang sudah risau pada rizki bulan depan. Ada orang yang sudah risau pada rezeki tahun depan. Ada orang risau pada rezeki 2 tahun yang akan datang, karena 2 tahun lagi dia mau MPP. Ada lagi orang yang risau pada rezeki 7 turunan. Sehingga wah takut turunan nanti gak dapat rezeki, dia kumpulkan dari sekarang dengan menghalalkan berbagai cara. Orang sering risau pada rezeki besok. Maaf, seringkali yang terjadi risau pada rezeki besok ini kaum ibu. Tapi bukan ibu-ibu di dosa. Ini provider lain. Di Cina sana, ntar saya diklaim lagi. Di Cina sana ya, suka risau. Contohnya ini kalau bulan Ramadan gini nih, Lebaran masih 3 minggu lagi. Mulai deh, setiap kali suaminya pulang, Pak, udah dapat THR belum? Saya bilang belum. Gimana sih? Kok belum? Nyari. Besok tanya sama, Pak, THR belum? Belum. Mulai. Gimana sih nggak munafik amat perusahaan? Perusahaan disalahin. Nggak munafik perusahaan. Kalau udah deket-deket Lebaran percuma, barang-barang udah pada naik. Gimana sih perusahaan kau munafik? Udah deh, gua ke masjid aja. Wah, ke masjid. Anaknya nanya, kemana? Ke masjid, terawih. Kok tuh bete di rumah? Ke masjid ya karena bete di rumah. Dia ke masjid, duduk paling belakang. Yang biar paling belakang. Tapi bagus kok. Karena sebaik-baik sok bagi laki-laki, sok paling sebaik-baik sok bagi wanita kalau mau sholat di masjid, ya walaupun sebetulnya wanita tidak wajib, kalau mau sholat di masjid, sebaik-baik bagi wanita sok paling belakang, udah bagus, sok paling belakang. Temennya di sebelah ditanya, lu ntar buat Lebaran udah di apa aja di rumah? Di sana mulai komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya bilang, udah komat yuk kita sholat dulu. Ntar belum amin. Nunggu amin rumahnya. Nah temennya karena dikomporin nunggu amin mulai cerita. Ya di rumah sih lumayan dah. Di rumah udah ada persediaan, gula udah ada 2 kilo, kacang tanah udah 2 kilo, terigu 2 kilo. Wah dengar teman 2 kilo
mulai sesak nafasnya. Mulai. Alhamdulillah bapaknya anak-anak tahun ini dapat hadiah THR sedikit lebih banyak, jadi bisa beli Panasonic LCD 32 inci. Makin pusing. Padahal dia tahu gaji suaminya orang tadi sama gaji suaminya sama, tapi kok bisa beli LCD 32 inci? Bukan TV biasa, LCD 32 inci. Dia tahu harganya berhitung mulai dulu. Pusing. Nggak ketemu oleh akalnya gimana caranya kok bisa beli LCD Panasonic lagi, bukan merek ece-ece. Pulang traweh dia mampir ke warung, dia beli Panadol. Dia pusing, nggak bisa beli Panasonic, beli Panadol. Tapi sekali bukan ibu-ibu di Indosat, ibu-ibu di sana itu. Atau yang risau pada rezeki tahun depan gini, ada anak yang naik kelas 3 SMU, mulai istrinya ngomong sama suaminya, Pak, anak kita sekarang kelas 3 SMU. Tahun depan kalau lulus mau masuk perguruan tinggi mana, Pak? Fakultas ini sekian puluh juta, ini sekian puluh juta, ini sekian ratus juta. Kalau mengandalkan gaji papa, anak kita nggak mungkin bisa kuliah, Pak. Kan gaji papa sekian, pengeluaran sekian, sisa sekian. Nggak mungkin anak kita bisa kuliah. Jangan sampai anak kita nggak kuliah, Pak. Jangan sampai anak kita susah cari kerjaan karena nggak punya gelar, Pak. Mau ngobiek dikit, Pak. Dipaksa suami untuk ngobiek, padahal nggak bisa ngobiek. Karena ada kebutuhan sayang pada anak dengan cara yang salah dan ada dorongan dari rumah tangganya, mulailah seorang kepala keluarga menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki. Padahal butuhnya baru tahun depan. Allah bukan tidak tahu kapan anak kita masuk SD butuh biaya, masuk SMP butuh biaya, masuk SMU butuh biaya, masuk perguruan tinggi butuh biaya, atau anak kita sakit, istri kita sakit, suami kita sakit. Allah bukan tidak tahu. Orang sakitnya dari Allah kok. Allah bukan satu zat memberikan satu musibah tapi tidak memberikan jalan keluarnya. Sudah Allah siapkan rezekinya, cuma kadang-kadang kita tidak sabar. Itu Allah mengatakan jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok. Itu sampai jam berapa? Ini kecepatan ya? Cuma jangan diartikan ini secara vulgar. Ya, ada yang mempraktekkan ini betul-betul akhirnya dia komplain saya. Ustaz, saya udah praktekin tuh ini Ustaz, yang mana? Itu yang jangan risau pada rezeki besok. Terus gimana? Buntutnya saya berantem sama suami saya. Oh bisa? Ya dia kan ngasih uang apa belanja 5 juta saya habisin Ustaz. Padahal kan saya bilang urusan besok saya habisin aja. Jangan artinya seperti itu ya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Allah memberikan satu ilham pada Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf adalah Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah, bisa tahu akan datang 7 tahun masa panen, akan datang 7 tahun masa paceklik. Nah Allah mengatakan ketika musim panen tiba jangan semuanya dihabiskan dong, ditabung, disimpan untuk ketika masa-masa tidak produktif. Itu Nabi yang tahu akan ada masa tidak produktif. Kita manusia biasa, kita tidak tahu kapan kita tidak produktif, kita tidak tahu kapan kita akan di PHK. Nah pada waktu kita mendapatkan kelebihan rezeki, kita tabung, kita simpan untuk masa-masa ketika kita tidak produktif. Jadi jangan diartikan secara vulgar ya. Mari kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Ibu sudah gak punya apa-apa untuk besok, Pak. Kalau Bapak minjemin, Ibu mau pinjam uang ke tetangga. Ibu Harun sih udah sering, Pak, nawarin kalau kita perlu uang. Dia tahu keadaan kita, Pak. Ya kalau ini sih kalau Bapak ngerasa yakin seperti tadi Bapak bilang bisa menjual kaca, besok pagi Ibu mau pinjam uang sama Ibu Harun untuk belanja. Insya Allah kalau sore Bapak pulang, Ibu bisa kembalikan uangnya. Ya Pak ya? Jangan. Sebelum kita minjem uang sama tetangga, sebelum kita minta tolong sama sesama manusia, kita minta tolong bersama Allah. Untuk sarapan anak-anak besok kan ada. Yang jadi masalah kan makan siang. Artinya kita belum kepepet-pepet banget untuk minjem uang. Dan kita masih punya waktu ikhtiar dari pagi sampai siang. Nanti malam, Bapak mau sholat malam, mau tahajud, Bapak mau mohon sama Allah agar kaca ini bisa laku, kejual kaca yang ini aja, ini doang nih. Sampai ada yang nawar, cukup balik modal aja, Bapak lepas ini kaca. Bahkan kalau ada yang nawar 25.000, Bapak lepas. Nah, pas Bapak dapat duit, Bapak langsung pulang ke rumah, langsung Bapak kasih duitnya ke Ibu. Ibu langsung belanja. Hamba tutup.
udah mulai putus harapan. Ya Allah, akankah pertolonganmu datang? Ya Allah, hamba harus berdoa kepadamu. Ya Allah, hamba lemah sekali. Kaca. Berapa ini, Pak? 45.000, Bu. 25.000 kali. Subhanallah. 40.000, Bu. Gini aja. Kalau 30.000 saya ambil, tapi kalau enggak ya udah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjawab doaku. Iya deh. Bu, cepat. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong. Cepat lagi. Ya Allah. Angkat begini, Bung. Jangan saya. Tukang kaca ini sebetulnya sudah melakukan adab-adab mencari rezeki dengan cara yang benar. Dia tahu rezeki tidak hanya sekedar dengan doa, tapi dengan usaha. Itu dia lakukan. Dia berangkat harusnya biasanya jam 8 pagi, katakanlah jam 6 pagi dia sudah jalan. Dia juga mengajarkan pada istri jangan pernah mengharap pada makhluk, mengharap langsung pada Allah. Dia larang istrinya untuk berhutang. Karena mengharap pada makhluk kadang-kadang kita suka kecewa. Minta langsung pada Allah yang punya rezeki. Dia tahu persis. Dia tahajud, dia bahkan hari itu dia saum. Jadi adab-adabnya sudah benar di dalam mencari rezeki. Dia usaha, dia kerja keras. Tapi ketika rezeki sudah di depan mata, tiba-tiba melayang, bilang, apa yang salah? Apa yang salah? Disinilah kadang-kadang kita tidak sadar. Ini kesalahan prinsip dari kadang-kadang banyak manusia. Ketika mereka berdoa minta rezeki kepada Allah, seringkali mereka bukan sedang minta kepada Allah, tapi sedang mendikte Allah. Seolah-olah Allah hanya bisa memberikan rezeki berdasarkan apa yang dipikirkan. Tukang kaca tadi, kaca ini saja. Dia yakin kalau kaca ini laku, dia bisa memberi makan istri dan anak-anak. Bahayanya kalau kita punya pemikiran rezeki hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita kecewa. Tukang kaca tadi, begitu kacanya pecah, dia kecewa, malah dia ikut tawuran. Padahal masih banyak kaca-kaca yang lain. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kadang-kadang sebagai laki-laki kadang-kadang ada sikap arogan. Seolah-olah yang memberikan rezeki kepada istri dan anak-anak di rumah adalah laki-laki. Kalau dia tidak bawa rezeki, dia terbayang oleh dia istri dan anak-anaknya bakal kelaparan. Seolah-olah dialah yang memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya. Padahal dia, kepala keluarga, itu cuma asbab saja. Yang memberikan rezeki adalah Rabbul Asbab.
Laki-laki kepala keluarga yang bekerja, istri tidak bekerja, suaminya bukanlah yang memberikan rezeki. Itu cuma asbab Allah saja. Begitu juga perusahaan tempat kita bekerja, bukanlah rezeki kita bukan di situ. Perusahaan tempat kita bekerja cuma asbab saja. Yang memberikan rezeki adalah Rabbul Asbab. Itu harus kita pahami. Karena itu Allah sanggup mendatangkan rezeki dari arah tidak terduga. Karena itu yang keempat, yang terakhir, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar baginya, dan Allah sanggup memberikan rezeki dari arah tidak terduga. Allah sanggup memberikan rezeki dari arah tidak terduga kok. Ketika dia pikir anak dan istrinya kelaparan, ketika dia pikir kacanya pecah dan dia tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sementara apa yang terjadi di rumah, istri dan anak-anaknya sedang makan enak. Ternyata Allah memberikan rezeki melalui tangan anaknya. Anaknya tidak niat cari uang, dia hanya niat itikaf di masjid dengan harapan berdoa mudah-mudahan ayahnya dilancarkan rezekinya. Tapi justru Allah memberikan rezeki, asbabnya itu melalui anaknya. Dia mengharapkan hari itu dia pulang hanya membawa 25.000 saja cukup. Tapi ternyata Allah memberikan lebih. Allah memberikan tukang kaca tadi 200.000, melebihi apa yang dipikirkan. Kita lihat dulu ayat kauniyahnya. Ibu dapat ini semua dari mana? Datangnya panjang, Pak. Ibu dapat ini semua dari mana? Ibu ngutangnya? Hah? Ibu ceritakan ya. Wan? Hah? Ini dari mana nih? Nah, nanti kami ceritakan semuanya. Sekarang lebih baik Bapak keringkan badan dulu, ganti baju supaya nggak masuk angin ya. Ibu siapkan dagangan. Ini dari mana ini? Hah? Sering nggak sholat di sini? Saya baru pertama Pak sholat di sini. Saya juga baru pertama sholat di sini. Sepi ya masjid ini. Saya tadi lihat adik sholat, lucu sekali, terus panjang. Saya senang bisa melihat anak muda yang sholat sekhusyuk itu. Pasti banyak permintaan sama Allah ya, mau menghadapi ujian sekolah. Bukan Pak. Saya berdoa supaya Bapak saya dapat uang hari ini. Bapak nggak punya duit lagi. Tinggal di mana dia? Jauh Pak, di kampung sawah Udin. Lah, terus dari kesininya naik apa kalau nggak punya uang? Saya kesini jalan kaki. Itu sendal sama payung yang di depan itu punya kamu? Iya, emang tadi saya taruh sendal saya di depan. Itu sendal sama payung saya. Emang punya aku Pak? Nah, ya, gitu. Tadi barusan payung sama sendal saya hilang. Oh, pasti sendal sama payungnya bagus ya Pak. Kalau sendal saya mah jelek, payung saya juga butut, maling juga mahal sendalnya. Oh, pasti Bapak belum pulang karena sendal sama payung Bapak hilang ya Pak. Bapak tinggal di mana? Nggak jauh dari sini. Saya baru pindah ke sini. Tidak. Ya udah, kalau begitu saya anterin Bapak pulang. Bapak bisa pakai sendal saya. Kaki Bapak kan halus. Nanti kalau kena batu gampang sakit. Kalau saya sih udah biasa Pak, main bola aja telanjang kaki. Namanya juga anak kampung. Ayo Pak, mari saya anterin. Sebenarnya saya pengen kamu masuk buat jadi tamu saya. Tapi lebih baik kamu cepat pulang. Temuin ibu kamu. Terus, nih. Kasih ke ibu kamu. Ayo ambil. Kasih ya. Dan ibu sendal terus nganterin saya pulang. Makasih Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari mana ini? Hah? Ibu. Don? Ibu. Ya, Allah sanggup mendatangkan rezeki dari arah tak terduga. Justru Allah berikan melebihi apa yang dia pikirkan. Karena itu, rencana Allah senantiasa berbuah indah pada waktunya. Yang kita perlukan di dalam menjemput rezeki ini hanya kesabaran. Ini janji Allah. Jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok. Usahakan saja sampai batas maksimal. Nanti pada waktunya Allah akan berikan rezeki itu pada kita. Kadang-kadang kita berdoa panjang lebar, kita tidak paham makna dari doa tadi. Kita pikir sih mungkin baik buat kita, tapi menurut Allah mungkin tidak baik. Karena saya katakan kita seringkali mendikti Allah. Atau kadang-kadang kita tidak paham bahasa Allah ketika memberikan isyarat kepada kita atas apa yang kita minta. Contoh misalnya, kita minta katakanlah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku, ini contoh ya, berikanlah aku binatang kecil yang mungil, yang lucu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku binatang kecil yang mungil, yang lucu, ya Allah. Kemudian Allah kirimkan ulat bulu pada kita, kita marahnya bukan main. Apa maksud Allah memberikan ulat bulu, binatang yang menjijikkan? Tapi sebetulnya ketika kita sabar atas pemberian Allah, seiring dengan berjalannya waktu, ulat bulu akan jadi kepompong tadi akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Inilah salah satu makna Ramadan. Bulan Ramadan 30 hari inilah kita menjadi kepompong. Bukan juga kepompong, ya. Kepompong sehingga nanti pada waktu Syawal kita menjadi kupu-kupu yang indah. Kita akan terbang mengarungi kehidupan ini dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan. Karena itu hendaknya kita betul-betul memahami Allah sebagai Maha Pemberi rizki. Contoh ini, contoh satu kasus ya. Kalau apakah kita sudah paham Allah memberikan rezeki pada kita? Dicontoh. Misalnya katakanlah Bapak Ibu punya uang 1 juta di tangan, cash. Tiba-tiba pada setelah sahur subuh ada tetangga ngetok-ngetok itu, Bu, Bapak, anak saya sakit, harus masuk rumah sakit, harus punya uang muka. Kalau tidak ada uang muka, anak saya pasti akan ditolak. Tolong pinjami saya berapa saja. Kita kebetulan punya cash 1 juta. Tapi kita ingat, hari ini saya ada perlu 250.000 untuk satu keperluan. Nah kemudian kita bilang ke tetangga, baiklah Ibu, saya punya 750.000. Ini silakan anak Ibu bawa ke rumah sakit. Tapi bukan sebagai pinjaman, saya kasih dengan ikhlas. Tidak usah pikirkan kembaliannya. Berapa sisa uang kita? 250.000. Nah ini saya katakan, kita seringkali menghitung rezeki berdasarkan bilangan matematis. Tidak. Uang kita bukanlah 250.000, tapi uang kita tetap 1 juta. Yang diambil, yang dirampok, yang dirampas, atau kita sedekahkan, kita infakkan, itu tetap Allah akan kembalikan kepada kita. Allah bahkan akan lebih ganti, lebih baik lagi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Ini yang sebetulnya harta kita di akhirat nanti. Ini passive income aset. Harta kita yang sesungguhnya ini bukan yang 250.000 yang kita belanjakan. Yang 250.000 yang kita belanjakan nanti masih akan dituntut oleh Allah. Karena rezeki dari mana datangnya, untuk apa kau gunakan. Jadi harta kita tidak akan pernah berkurang. Entah itu diambil, entah itu dirampok, atau kita sedekahkan, kita infakkan. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau kaya, banyak-banyak sedekah. Jangan pernah pikirkan pakai bilangan matematis. Wah kalau disumbangkan sekian, uang saya tinggal sekian dong, deposito tinggal sekian. Tidak, bukan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran Allah memberikan jaminan kepada setiap laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hadid? Allah menjanjikan agar kita mau tidak menjadi bendaharawan handau atau bendaharawati Allah. Ketika seorang menolong orang lain, Allah istilahnya qardun hasanah, meminjamkan pinjaman yang baik. Pinjaman pasti akan dikembalikan. Karena pinjaman pada Allah, istilahnya qardun hasanah, pinjaman pada Allah pasti yang membayar Allah. Terakhir, barangkali ini karena waktu tidak memungkinkan, untuk tes apakah kita sudah paham Allah sebagai Ar-Razzaq, kita siapkan uang 100.000 2 lembar. Yang 100.000 dan 1 lembar ini kita bawa ke mall Ciputra. Kita belanjakan. Banyak atau sedikit 100.000? Oh sedikit.
Apalagi beli baju saja mungkin baju yang tulisan Saleh baru kita bisa beli. Kalau beli juga di atas 100.000. Yang 100.000 satu lagi, kalau kita ke masjid liwat keropak 100.000, besar apa sedikit? Mundur maju. Masukin zamannya. Ayo kita masukin lagi, kita ambil 5.000-an. Itu juga yang buluk lagi. Kalau begitu artinya kita tidak paham Allah sebagai Ar-Razzaq. Yang harta kita yang sesungguhnya justru yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita belanja untuk urusan-urusan lain justru itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Harus kita perjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, saya akhiri sampai di sini. Tapi intinya adalah nanti sebetulnya di intisarinya perbuatan mencuri, korup atau nilai uang perusahaan atau apa saja bikin FSC bikin dengan tujuan memperkaya diri sendiri, sebetulnya itu adalah pekerjaan paling bodoh. Karena apa? Karena yang diambil, yang ditilang, yang dikorup adalah uang kita sendiri, bukan uang siapa-siapa, bukan uang orang lain, bukan uang perusahaan, tapi uang kita sendiri, harta kita sendiri, bagian kita sendiri yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Tetapi karena kita nggak sabar, kita ambil di muka, maka akhirnya jadi haram hukumnya. Sementara apa yang kita ambil kemudian melebihi batas ketetapan Allah, nanti Allah akan ambil apa yang bukan menjadi hak kita. Sekali lagi kesimpulannya nanti adalah mencuri, korup, nilai uang perusahaan adalah perbuatan paling bodoh. Karena yang diambil, yang dirampok, yang dirampas adalah uang kita sendiri, bagian kita sendiri. Dan yang lebih bahaya lagi, apa yang kita masukkan tadi membuat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, apapun yang menjadi tanggungan kita menjadi orang-orang yang berpotensi untuk kufur pada Allah, karena hati mereka makin lama makin gelap, tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ini kesempatan bulan Ramadan ini. Banyak orang pada bulan Ramadan ini berjanji untuk memberikan hanya yang terbaik pada keluarga mereka. Dan teruskan sampai 11 bulan ke depan. Jangan hanya pada bulan Ramadan saja kita memberikan, kita menjaga makanan yang masuk ke dalam mulut keluarga kita, makanan-makanan halal. Sementara di bulan yang lain kita merasa bebas mereka. Jangan. Karena bagaimanapun juga hukumnya tetap haram, entah itu bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Selama itu kita ambil dengan cara yang tidak diridhoi Allah, pasti tidak akan membawa berkah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bagi rekan-rekan yang memiliki 1-2 pertanyaan akan kita tampung dan disampaikan kepada Al Ustaz. Ada yang memiliki pertanyaan? Ya, satu dari sini dan iya. Mas yang bagi dulu silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan gini Pak Ustaz, mengenai tadi yang masalah rezeki dari Allah mengatakan bahwa setiap manusia kan lakonnya kan udah sama, sudah ditetapkan. Bagaimana pandangan mengenai kalau kita lihat di motivator dari televisi mengatakan kalau kita berusaha dengan ini dengan sungguh-sungguh kita bisa berubah. Itu bagaimana pandangan mengenai itu Ustaz? Terima kasih. Kalau sebetulnya kalau nanti lengkapnya, presentasi lengkap agak berbeda motivator dengan kerja cara Islami. Umumnya dijanjikan ya, tolak ukur keberhasilan usaha kita bagi setiap motivator adalah kalau misalnya aset kita katakanlah pertama kita akan mulai itu 1 miliar, tahun depan kita harus bisa 2 miliar. Kalau tidak 2 miliar itu artinya kita gagal. Berbeda dengan Islam. Islam yang menjadi tolak ukurnya bukan outputnya, tapi di dalam Islam yang menjadi standar kerja seorang sukses atau tidak di hadapan Allah adalah proses kerjanya. Seberapa halal dia menjamin kerjanya itu, seberapa baik kerjanya, seberapa jujur kerjanya. Sedangkan hasil akhir itu urusan Allah, bukan nanti urusan kita. Itu agak sedikit berbeda antara motivator-motivator yang tolok ukur keberhasilan dilihat dari output hasilnya. Tapi Islam tidak. Berapa banyak hasil kerja kita itu urusan Allah. Allah bisa menjadikan banyak walaupun kita usahanya pelan, tidak keras. Tetapi bisa juga kita usaha mati-matian tapi hasilnya kecil. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Bukan itu intisarinya. Tapi kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik, itu yang Allah nilai. Karena itu seseorang kepala keluarga yang istiqomah mencari rezeki yang halal ujian Allah, kemudian mati sakit. Hasil tidak penting, itu bukan urusan manusia. Itu barangkali perbedaannya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi ketika kita berdoa ya, mau sekian lama gitu ya, terus doa itu gimana ya? Kalau kata Ustaz tadi bilang katanya kalau kita berdoa tuh dikte di Allah gitu ya, jadi terlalu memaksa Allah ya, jadi Allah kayak kurang gimana kita. Nah, yang saya mau tanyakan ini kira-kira doa apa gitu yang agar kita lebih doa kita bisa dijawab sama Allah. Buka petunjuk di dalam Al-Quran. Apa kata Allah mengenai doa? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Milikulah asma-asma yang baik. Berdoalah kamu dengan menyebut asma-asmaku. Artinya begini, kalau kita misalnya mau rizki, kita bekerja, kita baca asma Allah yang berkaitan dengan rizki. Contohnya ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah maha pembuka, ya Razak yang maha pemberi rizki. Atau kita mau dapat jodoh misalnya ya Jami yang maha mengumpulkan. Atau ibu yang suaminya suka pulang malam, baca ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Insya Allah suami pulang pagi. Itu contohnya. Contoh ya, dia berdoa Allah mengajarkan. Kalau kita berdoa cukup asma Allah. Dalam hal ini bisa cukup baca ya Fattah, ya Razak. Nanti rezeki dari mana urusan Allah, bukan urusan kita. Itu kira-kira. Allah mengajarkan kalau mau berdoa baca asma. Karena itu mengapa penting bagi kita untuk tahu asma-asma Allah dan arti-artinya. Contoh ada pimpinan Masjid Sunda Kelapa, mobil BMW-nya hilang. Dia tanya saya, Ustaz, apa yang harus saya baca? Saya katakan baca Ya Muhid maha mengembalikan. 3 hari kemudian mobilnya ditelepon, Pak, mobil Bapak sudah kembali. Cuma masih tertahan di showroom. Wah, agak alot narik dari showroom. Kemudian saya anjurkan lagi baca Ya Latif. Ya Latif maha melembutkan. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali. Seperti itu contohnya. Insya Allah. Alhamdulillah, ini kelihatannya berhubung waktu juga nih, Ustaz. Ya, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada hari ini kajian Islam mengenai tadi sebenarnya tagline-nya Papa jangan suapi aku dengan makanan yang haram, dan dihubungkan dengan salah satu Asmaul Husna yaitu Ar-Razak, Maha Pemberi Rizki. Dan izinkan saya membuat summary-nya. Ada 4 pedoman yang perlu kita ketahui bersama dalam menjaga keluarga agar dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan lupa tidak akan dicabut nyawa seseorang hingga habis bagian rizkinya. Jadi jangan anggap rizki itu lambat datangnya, maka bertakwalah dan baik-baiklah dalam mencari rizki. Nah, kemudian yang kedua, rizki itu sebenarnya telah ditentukan dan tidak akan mendapat di atas apa yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memaksakan kita untuk melakukan amalan esok, dan jangan paksa Allah untuk memberikan rizki untuk esok hari pula. Nah, begitu. Yang keempat, yang terakhir adalah siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Alhamdulillah, Ustaz. Semoga ini bisa menjadi referensi kita semua dalam kehidupan dan agar kita selalu mensyukuri terhadap rezeki yang telah kita dapatkan. Insya Allah, biasanya kalau mensyukuri lebih banyak lagi, Ustaz ya. Dan alhamdulillah demikian kajian pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di kajian Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.